البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, Riyadhus Shalihin number yang kalau dicetakan yang ini karena memang ada perbedaan cetakan yang ana tengok di tempat lain. At-Tasi' wal Arba'un ba'da Sittimi'ah 649. Wa anhu radhiyallahu anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, lau du'itu ila qura'in aw dhira la ajabtu. Seandainya saya dijemput, diundang ke qura, alal khilaf, tapi yang rajih maksudnya adalah apa? Yaitu suatu jenis makanan yang sangat sederhana, yaitu daging yang menempel pada kaki depan kambing, antara lutut sampai ke sepanjang apa namanya ini, betis kah? Ya, betisnya itu, bukan bagian paha. Nah, itulah qura. Au dhira, atau di bagian atasnya, yaitu dari lutut sampai ke bahu, yaitu dhira. La ajabtu, pastilah saya memenuhi seruan, memenuhi jemputan atau undangan tadi. Walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un laqabiltu. Seandainya dihadiahkan kepada saya dhira', yaitu bagian paha, atau qura', yaitu bagian betis, niscaya saya menerima itu. Rawahul Bukhari. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, ini qura' memang, bukan pakai kasrah tapi pakai dhammah, qura'. Dan ini menunjukkan makanan yang sangat sedikit, yang sangat sederhana, daging tak seberapa, daging yang menempel di bagian betis kambing. Tapi Rasulullah SAW tetap mengatakan sama saja yang dihadiahkan, yaitu jemputan itu ternyata makanannya sesederhana itu atau bagian paha, pasti saya akan memenuhi panggilan itu. Ini pendapat jumhur, qura ini adalah bagian kaki dari kambing. Adapun kalau Al-Ghazali dan sebagian dari para ulama, mereka mengatakan ini adalah tempat. Memang sebenarnya qura itu juga nama tempat antara Makkah dan Madinah. Tetapi kata jumhur ulama dan yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, qura ini adalah makanan. Makanya dia digabungkan dengan dhira', qura'in au dhira'. Dan ini lebih kuat lebih kuat untuk menunjukkan ketawaduan, yaitu walaupun makanannya sangat sederhana, jemputan itu pasti akan saya datangi. Yang lain sudut pandangnya lain, bahkan ini menunjukkan tempat yang jauh. Kenapa? Karena Rasulullah di Madinah, sementara qura ini boleh jadi adalah tempat di antara Mekah dan Madinah, jaraknya sangat jauh, mungkin perlu sekian hari untuk perjalanan. Itu pun saya akan datang. Ini menunjukkan ketawaduan yang mubalaghah, sampai rela datang hanya untuk jemputan yang sejauh itu. Tetapi yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar yang tadi, karena boleh jadi kalau tempatnya jauh tetapi makanannya sedap, apalagi yang menjemput adalah raja, boleh jadi makanannya sedap. Takkan raja ajak jemput kita makan hanya makanan apa itu, kerupuk lekor, sepertinya tak mungkin lah ya, atau mungkin nasi lemak saja, tak. Tapi jelas makanannya makanan yang layak untuk tipe-tipe, untuk jenis-jenis mereka itu. Makanya kalau sekedar jarak ini tidak terlampau kuat. Makanya jumhur dan Ibnu Hajar memilih seperti yang diisyaratkan, qura dan dhira'. Ini memang jenis makanannya. Maka qura ini menunjukkan makanan yang sangat murah sekali dan sangat sedikit. Rasulullah mau datang. Nah, inilah yang lebih tepat. Bukan tempat, tetapi ini adalah jenis makanan. La ajabtu, pastilah saya akan memenuhi panggilan itu. Dan ini bagian dari hak seorang muslim. Idza du'ita fa'ajibhu.
Apabila engkau dipanggil, maka penuhilah undangannya itu. Tentunya bertakwa semampunya. Dan nanti ada perincian, ada yang wajib yaitu walimatul urus dan juga apa? Jemputan untuk persaksian. Nah, ini boleh tingkat wajib. Adapun yang lain-lain sekedar makan biasa itu tidak sampai wajib, tapi mustahab kata jumhur ulama. Baik. Dan disebutkan oleh para ulama kalau menolak jemputan maka ini akan menimbulkan kesedihan, akan menimbulkan rasa sedih sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Munawi dan lain-lain. Sementara kita disyariatkan untuk menghibur saudara-saudara kita dan memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga, demikian pula semua pensyarah, mereka menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu tawadhu, walaupun jemputan untuk makanan yang sederhana, tetap beliau itu datang. Dan kata Ibnu Hajar di sini juga menunjukkan disyariatkannya menguatkan hubungan, karena kalau kita tidak datang, ini hubungan akan menjadi renggang. Maka Rasulullah rela datang walaupun beliau adalah kepala negara. Rela datang walaupun yang menjemput hanyalah rakyat jelata dengan makanan yang sangat sederhana ini. Dinukilkan oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari beliau dari Al-Muhallab bahwasanya amalan yang seperti ini, yaitu memenuhi jemputan, ini tautidul mahabbah, yaitu untuk menguatkan rasa cinta. Karena secara umum tidaklah seseorang menjemput kita untuk makan-makan kecuali menunjukkan rasa cinta. Kita baik sangka, kecuali kalau ada korinah lain itu lain. Tapi biasanya yang namanya jemputan makan ini menunjukkan adanya rasa cinta. Walaupun nanti ketika diperinci ada cinta ikhlas, cinta memang cinta karena keimanan, ada yang cinta karena cinta harta kita mungkin, atau cinta karena kekuasaan kita. Kita dijemput bukan karena apa, tapi karena dia ingin mendekat pada kita agar punya hubungan apa itu nanti jadi penguat atau apa. Tapi intinya jemputan makanan itu menunjukkan kecintaan. Maka kalau memang orang itu sudah menunjukkan, mengisyaratkan kecintaan pada kita dengan menjemput, maka seharusnya, sewajibnya, walaupun terkadang wajib, terkadang mustahab, kita juga memberikan yang seperti itu. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka berikan penghormatan yang lebih baik atau setara. Juga apa? Dalam hadis wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih, hendaknya dia memperlakukan orang-orang sebagaimana dia suka orang lain memperlakukan dirinya. Sekarang orang-orang sudah mencintai kita, membuktikan kecintaan dengan menjemput makan. Maka wajibnya adalah, wajib atau mustahab intinya, harusnya adalah kita juga membalas dengan yang setara atau bahkan lebih baik. Dia sudah susah payah membuat masakan walaupun sederhana, karena dia juga tak ada duit banyak. Maka kita ketika dijemput, kita datang dan kita makan dengan baik dan sebagainya. Walau uhdiya ilayya qira'un aw dhira'un aw qura'un laqabiltu. Seandainya dihadiahkan kepada saya paha kambing atau betis kambing, niscaya saya menerima itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lafaz ini menguatkan makna bahwasanya qura itu bukan tempat. Bagaimana tempat itu dihadiahkan pada saya? Jelas kalau itu tempat, yaitu tanah. Siapa orang yang menolak dikasih tanah? Hukum asalnya suka aja. Tapi apa? Tapi ini polanya adalah pola taklil. Dan ini untuk orang yang memahami bahasa Arab, yaitu polanya pola taklil. Walaupun saya dikasih hadiah dengan hadiah yang sangat sederhana, saya pasti akan menerimanya. Berarti qura ini bukan tanah, tapi sesuatu yang sangat murah. Kembalinya kepada apa itu? Yaitu betis kambing. Sebagaimana ini memang riwayat ini saling menguatkan. Hadis ini lafaz pertama menguatkan dengan lafaz yang kedua. Istilahnya bukan lafaz tapi apa? Kalimat pertama menguatkan kalimat yang kedua.
Baik, dan ini menunjukkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah walaupun hadiah yang sangat sederhana. Walaupun saya hanya diberi hadiah kaki kambing bagian betis, saya terima. Walaupun berupa paha kambing, saya akan terima. Mungkin tidak disukai misalkan, tapi terima saja, lalu sedekahkan ke orang lain dan seterusnya. Baik. Intinya adalah ketawaduan. Walaupun Rasulullah SAW beliau tidak perlu itu. Seandainya beliau minta gunung itu menjadi emas, senang saja untuk beliau mendapatkan itu dari Allah Ta'ala. Tapi beliau tidak memilih yang seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.